Puji Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat kesempatan ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan nyanyikan satu pujian. Kalau saudara tahu pujian ini, kita bisa ikutin bersama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian, untuk kita akan diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau Yesus. Kesempatan ini kami kembali rindu untuk diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru dan kami melayani dan mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, yang mendengarkan tayangan ini, Engkau ada di sana juga di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu melawat kami. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini pada Minggu 2 Mei 2021 terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara dan saya, kita dalam hidup ini tentu tidak lepas dari berbagai-bagai pencobaan. Tidak lepas dari berbagai-bagai pergumulan dalam hidup. Dan itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan manusia. Tetapi dalam tulisan firman Tuhan di sini Alkitab berkata, berbahagialah, ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Saya ulangi baca. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, berbahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa sih saudara-saudara kalau ketika menghadapi pencobaan lalu kemudian mau berbahagia? Kalau bagi orang dunia akan mau berkata ini konyol saudara. Tetapi iman Kristen mengajarkan demikian. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena dalam keyakinan iman Kristen kita diajarkan untuk tahu mau bersyukur dalam segala hal. Dalam hal apapun. Dalam susah atau dalam senang, dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada, Tuhan mengajar kepada kita untuk mau bersyukur. Kontra dengan kehidupan dunia, saudara-saudara. Kalau kehidupan dunia dalam keadaan yang terlebih di kondisi sekarang ini, dalam kondisi yang sulit, lalu kemudian kita mau bersyukur. Tapi bagi orang dunia itu, bagi orang dunia tidak dapat, tapi bagi orang percaya itu menjadi satu keharusan. Yaitu bagi saudara sekalian, kita semua. Ternyata di balik dari berbagai pencobaan itu, ada maksud Tuhan di balik dari semua itu. Saudara, pencobaan ini sedikit, kalau saya memberikan sebuah uraian, pencobaan itu bicara soal pergumulan dalam hidup ini. Masalah dalam hidup ini. Sebagai sebuah ujian yang suratan Petrus katakan. Ujian dan ujian itu dihubungkan dengan ujian iman. Ujian iman, jadi iman kita itu terus diuji dari waktu datang kepada waktu, terus diuji. Yang firman katakan sampai menjadi sempurna. Nah, saudara, di ayat 3 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Ujian terhadap imanmu itu. Hidup ini kan Paulus berkata bagaikan orang sedang dalam gelanggang pertandingan yang terus diuji kemampuan kita, terus diasah saudara dan saya.
dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sehingga saya mau sampaikan di sini bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah engkau berputus asa. Amin, saudara-saudara. Jangan engkau berhenti dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetap memiliki keyakinan yang sungguh, tetap memiliki kepercayaan yang sungguh, tetap tinggal di dalam Yesus, dalam keyakinan kita untuk terus menaruh harap padanya. Mengapa demikian, saudara? Karena di balik dari berbagai persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah dalam kita. Untuk menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang benar-benar tangguh, yang kuat, yang kokoh. Dan itulah karakter pemenang dalam kehidupan kekristenan. Amin? Iya. Orang yang lemah, saudara-saudara kasih Tuhan, dia nggak akan disebut sebagai pemenang. Pemenang itu ada gelar yang diberikan kepada mereka yang mampu dan yang sanggup menghadapi rintangan apapun di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga itu sebabnya kita tidak mau fokus kepada masalah dan persoalan yang ada di sekitar kita, saudara. Tapi kita mau fokus kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Fokus kepada Tuhan yang adalah sumber kemampuan yang memberikan jalan keluar. Kalau kita mau fokus kepada persoalan yang di sekitar kita, memang mengecewakan, kan saya sering sampaikan, saudara. Orang di sekitar kita nggak memberikan kepuasan di dalam hidup ini. Tetapi kepuasan itu hanya datang dari Tuhan. Yesus yang janji Dia beri kemampuan dan kekuatan dalam hidup. Saudara, di ayatnya yang ke-12, masih dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya tidak tahu saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini apa yang sedang saudara hadapi dalam hari-hari hidupmu. Masalah dalam hidup pribadi kah? Masalah dalam rumah tangga kah? Dalam pekerjaan kah? Atau mungkin engkau sedang berpikir masa depanmu, bagaimana anak-anakmu, cucu, mantu dan sebagainya, suami, istri. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Yang terkadang membuat sehingga akhirnya engkau terpedaya dengan berbagai-bagai persoalan-persoalan yang sedemikian. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, seperti apa kata Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan. Dia terus mau memandang kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu, tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada persoalan dan masalah. Tidak tertuju kepada, tidak fokus kepada rintangan-rintangan yang ada. Kalau kita terfokus kepada rintangan, masalah, persoalan, kita nggak akan bisa maju-maju, kan saudara. Kita nggak akan bisa maju-maju. Tetapi kalau ketika berfokus kepada Tuhan, sekali ketika kita berfokus kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita hikmat, kemampuan, saudara, bahkan Dia berikan kepada kita akal budi, untuk kita bisa mampu untuk melangkah maju terus, maju dan maju terus, maju terus. Hidup ini, saudara-saudara, adalah sebuah proses perjalanan. Iya, sampai pada akhirnya, sampai batas mana Tuhan berkehendak kita adakan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang yang bertahan itu, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Artinya dia tidak berhenti, tidak putus asa. Tidak kehilangan harap dia, saudara. Segala puji bagi Tuhan, saudara. Dan saya sampaikan, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Dia tahu siapa engkau, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu persoalan yang kau hadapi. Saya khotbah minggu yang lalu dalam tulisan firman Tuhan, bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita, dari kemampuan kita, saudara. Dia tahu batas kemampuan yang kau hadapi dalam hari-hari hidupmu. Untuk Dia memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk tetap terus bisa melangkah maju, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pesan firman Tuhan di ayat di sini, dan saya sampaikan kepada saudara, di tengah pencobaan yang sedang terjadi sekarang, mari terus tetap bertahan. Sekali lagi, tetap bertahan. Jangan sampai kehilangan harapmu kepada Tuhan.
Sekarang masih dalam kondisi pandemi, jangan kehilangan harapmu kepada Tuhan. Jangan sampai engkau jauh dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus saya mau baca buat saudara-saudara. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. 12 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Orang boleh menganggap bahwa apa yang saya alami, waduh luar biasa sekali beratnya. Luar biasa sekali besarnya. Tetapi ternyata apa dalam tulisan Petrus ini berkata bahwa saudara-saudara kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mulut kita masih sanggup untuk mau berkata terima kasih Tuhan. Mulut kita masih sanggup untuk mau berkata bersyukur kepada Dia yang sudah menjaga dan memelihara dan terus menjadi penolong dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab Dia yang menjadi jaminan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Dia menjadi jaminan. Kita ada hari ini karena Tuhan yang memberikan jaminan. Kan saudara-saudara, hidup, bernafas, bergerak, beraktivitas, Tuhan yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Saya balik di Yakobus pasal 1 ayatnya yang keempat, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna. Apa yang menjadi sempurna, saudara? Pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita kepadanya, supaya menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara menyadari kita dengan segala keterbatasan kita. Dan sadar pun juga kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia yang serba terbatas. Saya katakan kita bukan siapa-siapa, artinya kita bukan manusia super, bukan manusia hebat. Dan Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang dalam kapasitas sebagai manusia biasa, lalu kemudian Anda bisa melebihi Tuhan. Tidak. Di sini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia, membutuhkan Yesus. Saudara-saudara. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, berserah penuh kepadanya, maka kita berkata dalam tulisan firman Tuhan, maka dari berbagai-bagai ujian, persoalan, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun di dalam kehidupan ini. Artinya satu kesempurnaan yang dari Tuhan berikan dalam kita. Maka itu sebabnya, mari kita mau terus tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup yang sedang terjadi di hidupmu, di hari-hari hidupmu, di hari-hari sekarang ini. Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang ada di rumah, puji Tuhan. Lewat renungan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara sekalian. Mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan, ya, dalam persekutuanmu dengan Dia. Sekalipun di tengah tantangan yang sedang terjadi sekarang, saudara-saudara, mari jangan pernah menyerah, jangan putus asa, tetap terus berpengharapan, terus datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Saya percaya Dia Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia datang untuk melawat engkau dan menjamah engkau. Dia beri kekuatan ekstra di dalam engkau. Maka engkau terus akan mengalami lawatan Tuhan. Ada kekuatan baru yang engkau miliki. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, Anda di rumah atau dimanapun saudara berada yang mendengarkan tayangan ini. Mari saudara, saya berdoa bagi saudara sekalian. Mari saya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan ini mengingatkan kami, untuk kami terus bertahan di tengah gejolak hidup, untuk kami terus bertahan dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Engkau, agar kami terus fokus kepada Engkau, tidak fokus kepada dunia ini. Untuk kami menaruh harap hanya kepada Engkau yang memberikan jaminan dalam kehidupan sekarang, sampai selama-lamanya. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Tuhan tolong mereka, lawat mereka. Pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus, beri kemampuan atas mereka. Hiburkan mereka dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bela anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa. Kami percaya dalam setiap hidup mereka. Baik hidup pribadi juga maupun dalam kehidupan keluarga. Mereka terus ada dalam pemeliharaan yang dari Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kuasa, ada mujizat. Dan kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Engkau kami akan melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam setiap hidup kami. Mereka yang sakit sembuhkan, lemah beri kekuatan. Mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan berkati usaha mata pencarian, tugas dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan layak berkenan, diberkati oleh Tuhan. Segala penyakit-penyakit, gangguan kuasa gelap roh iblis Tuhan halaukan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Dan turun kiranya berkat Tuhan atas mereka. Jasmani berkat rohani kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam kita. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin.